A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang hari ini kita menepi sejenak, kita menjeda sejenak untuk menghening, untuk kita tidak terlalu sibuk dengan apa yang sedang terjadi gitu ya. Kita lagi ada di masa-masa yang kita tahu ya, ini lagi menegang gitu dan saya rasa mari kita menepi sejenak, mari kita istirahat sejenak, mari kita menghening sejenak di kajian kita ini dan kita akan seperti biasa membuka pikiran dan membuka hati untuk terus meniti ke dalam diri. Sebelum kita mulai, seperti biasa mungkin dari Ibu Ami ada pembukaan. Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kang Abu. Selamat siang, guru-guru yang hadir hari ini. Yang hari ini tuh lagi libur, Kang Abu. Iya, iya. Kayak banyak sekolah yang di Semua, online ya sekarang. iya, karena ada himbauan dari Depnaker untuk bekerja dari rumah. Lagian juga ada apa tuh? Ada rencana demo ya. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah di sekitar Bintaro meliburkan diri belajar di rumah semua. Tapi mudah-mudahan keadaan makin membaik ya Ambu ya. Cepat lagi kembali ke sekolah semua, kembali aman lagi. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Yayasan Humanisti, Rumah Belajar Sabilulungan, juga TK Amanah Uni Padang yang sudah hadir juga hari ini berkumpul untuk mendengarkan pencerahan bersama-sama, belajar bersama-sama ya Kang Abu ya, Ya. supaya kita lebih baik lagi, lebih bijak lagi, kita dalam bersikap, dalam berpikir, dalam bertutur kata, dalam bertindak ya Kang Abu ya, karena ujungnya kita supaya jadi orang bijak ya Kang Abu ya, Betul. dan orang yang bisa bermanfaat buat sekitarnya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, pasti ibu-ibu guru juga sahabat-sahabat udah kangen banget karena kita udah libur mungkin lebih dari 3 mingguan ya Kang Bu ya. Hari ini sudah ditunggu-tunggu. Jadi sebelum kita mulai, terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat Yayasan Humanisi Rumah Belajar Sibilulungan juga TK Amanah Umi Padang yang selalu mendukung kami sehingga kami masih bisa menjalankan program-program sosial kami khususnya di bidang pendidikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Mbak Luki atau Ibu Dini atau siapa yang mau mendapatkan mangga. Terima kasih Mangga semuanya. dilanjutkan, Assalamualaikum. mangga. Ya, lagi di perjalanan ya Mbak. Hati-hati Ya, di jalan hatur Mbak nuhun. Luki. Ya, enggak Kang Abu dilanjutkan. Mangga, Assalamualaikum hatur nuhun, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak, Ibu-ibu guru dan semua yang hadir, yang kita belajar bareng seperti biasa ya, kita menghening dulu, kita santai lagi gitu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita rileks sebentar. Mari kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini untuk bisa lebih tenang dan rileks ya. Karena sekali lagi, ketenangan itu adalah hak prerogatif diri sebetulnya. Kedamaian juga adalah hak prerogatif diri gitu bahwa nanti hari ini kita akan membahas mana hidup dan mana situasi hidup gitu ya yang kadang-kadang kita mengaitkan antara hidup dan situasi hidup ini nggak clear atau nggak jelas dan kita bisa jadi lebih banyak ter apa ya terjebak dalam situasi hidup tapi lupa bahwa kita ini adalah sang hidup itu sendiri gitu. Nah jadi siang hari ini mari kita sejenak santai dan rileks. Hening dulu sebelum kita mulai. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah.
Amin, hatur nuhun, terima kasih senantiasa sudah jauh lebih santai rileks ya untuk kita sama-sama menyelam bersama. Setidaknya kita dalam beberapa saat ke depan tuh nggak terlalu chaos dan nggak terlalu sibuk dengan berita, dengan apapun yang kita bisa dengar atau lihat dan kita memusatkan atensi gitu. Dan saat kita memusatkan atensi, jangan lupa ingat rumus ketika kita bahas bahwa kemana atensi kita pergi, energi mengalir ke situ. Dan ketika energi mengalir ke situ, itulah yang akan terus berbuah dan bertumbuh gitu. Ibu-ibu guru semuanya, siang hari ini mungkin kita lebih refleksi aja ya untuk saling menenangkan gitu dan saling apa ya menguatkan sih sebetulnya di area-area atau wilayah-wilayah yang sedang terjadi kekacauan gitu dan kemarin saya bilang nih vibes-nya tuh mirip-mirip vibes pandemi gitu ya kayak mencekam gitu dan ya semoga semoga ya apa yang tadi disampaikan Ibu Ami juga ini ya kita berlaru ya dan rumusnya juga jangan lupa bahwa tar juga lewat memang dan di saat kita mau melewati dan melampaui kita juga jangan menyia-nyiakan untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini gitu. Jadi teman-teman ibu dan bapak semua, yuk kita terus belajar lagi, yuk kita terus belajar fokus lagi dan setidaknya beberapa saat ini adalah istirahat kita gitu. Baik, saya mau membagi dulu begini teman-teman, ibu dan bapak, ibu guru khususnya dari pembahasan kita ya. Kita udah bahas panjang lebar tentang apa namanya, tentang mental model ya. Kan kita lagi ada di sini kan bahasannya gitu. Cuman saya mau belok dulu sedikit bahwa segala bentuk apapun event atau kejadian itu datang dari semua yang dinamakan dengan mental model gitu. Jadi saya mau bagi dua dulu begini teman-teman. Satu tuh kita tuh ada hidup ya. Dan yang kedua itu ada yang namanya situasi hidup gitu. Jadi kalau kita sebut dua ini adalah ada hidup dan aksesorisnya ada hidup dan ini kita sebut drama aja ya gitu. Nah, kadang kita lupa bahwa kalau kita bicara dalam konteks hidup ini kan sebetulnya kan kita nggak bisa lepas dari si drama hidup ini gitu. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini kan sebetulnya ya kita mau hadir di mana? Kita mau hadir di hidup atau kita mau terpenjara dalam dramanya, ya. Wah, kita dibombardir dengan semua informasi dari semua apa yang kita dengar, kita lihat. Wah, ya akhir-akhir ini mungkin panca indera kita dibombardir dengan vibes yang nggak biasa gitu ya. Kita melihat vibes yang menakutkan, mencekam, dan pasti di situ ada ketakutan. Jadi eh, gimana sih menghadapi ketakutan ini kan yang jadi pertanyaan gitu. Gimana sih kita tetap stay atau tetap waras lah dalam tanda petik dalam kekeosan ini atau kekisruhan ini gitu. Dan kata kuncinya di mana ya? Di diri sendiri gitu ya. Jadi nggak ada sih yang akan ngebuat kita lebih tenang, lebih damai atau apapun itu kecuali satu, yaitu keputusanmu. Ya, jadi ini saya garis bawah ini, keputusan. Karena dalam setiap detik kita nggak bisa lepas dari keputusan, gitu ya. Cuman keputusan ini diambil dari mana itu yang saya rasa yang akan kita bahas hari ini gitu. Nah, saya mau mengulang ini teman-teman, ibu-ibu dan bapak semua, ibu guru khususnya, tentang konteks di mana ada 3 poin ini. Ya, jadi ada yang bisa aku kontrol, oke? Dan ada yang bisa aku influence. Influence itu artinya ada yang bisa aku berikan pengaruh. Dan ada yang aku nggak bisa ngontrol apapun itu gitu. Itu nggak bisa aja. Gitu ya. Jadi ada lingkar pengaruh di sini. Apa yang bisa aku pengaruhi. Ada lingkar peduli yang aku bisa lakukan secara peduli. Dan ada yang cukup hanya menjadi perhatian aja gitu. Gitu ya. Karena jangan sampai kita terjebak gitu. Duh di situasi gini nih jadi kayak nggak ngapa-ngapain ya, jadi kayak nggak ngebantu apa dan lain-lain gitu. Yang jangan-jangan nanti ngebantu pun ya ternyata bukan bukan expertise atau kebiasaan kita gitu misalnya.
Ya intinya kita perlu ajak gitu ya untuk menentukan sesuatu tuh ya jangan sampai ikut-ikutan lah intinya. Makanya nanti kata kuncinya begini. Waras itu hadir ketika takutnya tuh nggak ada gitu. Jadi ingat-ingat rumusnya gini. Kalau takut nyala, waras mati. Kalau benci nyala, waras mati. Marah nyala, marah kita lagi marah tuh lagi nggak mikir gitu. Sehingga situasi-situasi yang membuat kita takut ini akan membuat nalar atau waras kita tuh sedikit shutdown. Jadi panik, halu gitu misalnya. Tuh ya, jadi serba ketakutan lah gitu intinya. Nah tetapi ya itulah kenapa kita perlu mengerti mekanismenya gitu teman-teman. Gimana sih mekanismenya? Dan kalau boleh dikasih analogi ya, boleh jadi ini saat yang tepat untuk kita sama-sama latihan. Gitu. Jadi kita saling melatih, saling menjaga, saling menemani, dan saling bertumbuh. Nah ini saya rasa silaturahim tuh sangat dibutuhkan tuh di kondisi-kondisi ini gitu. Meskipun bukan berarti hanya di kondisi ini ya. Cuman ini adalah saat yang tepat untuk kita bersilaturahim. Silah itu kan jalan ya, rahim itu adalah welas asih gitu. Nah, jadi saya akan mengawali dulu pakai ini gitu teman-teman. Fokuslah kepada circle of control, kepada lingkar lingkar pengaruh kita. Karena itu yang beneran kita bisa lakukan per saat ini. Ya, jangan terlalu jauh ke yang paling luar aja. Nah, nomor satu, yang bisa beneran kita kontrol ini adalah fokus. Itu nomor satu. Udah, fokus aja. Jadi sekarang nggak usah mikir A, mikir B terlalu jauh. Tapi saat kita mulai mengatur fokus kita, ingat, kemana fokus kita pergi, energi akan mengalir ke situ gitu. Saya kasih analogi gini ya. Ntar saya kasih page kosong dulu di sini. Nah, jadi yang pertama itu ingat ya, fokus nih. Kemana fokus kesadaran awareness kita pergi, energi mengalir ke situ gitu. Ya, jadi misalkan begini. Kalau kita sekarang fokus pada ketakutan, maka energi ketakutannya akan diisi terus, maka dia akan tumbuh terus gitu. Teman-teman masih ingat ya di dalam diri kita tuh banyak kamar, ada kamar takut, kamar cemas, kamar macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya ini taman gitu ya, let's say ada taman, di sini ada jeruk, di sini ada semangka, di sini ada tomat, di sini ada pisang. Mana area yang sering dikasih air, dia yang akan tumbuh. Nah, pemberian area air itulah yang disebut fokus kita, dan di situ kita akan memberikan banyak makanan untuk area-area emosi dalam diri kita gitu. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi ingat rumusnya, kemana awareness pergi, energi mengalir ke situ. Kemana fokusmu pergi, kita lagi ngasih asupan makanan ke situ. Jadi kalau sekarang si takutnya dikasih makan terus, oh dia akan membesar. Membesar dan membesar lagi gitu. Ya, makanya kalau takut dikasih fokus terus, dikasih aliran energi terus, kita akan tegang terus gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, aku mau memberikan makanan takutku dan aku mau memberikan makanan tenangku, itu tergantung kita. Ya, jadi sekarang mau di mana nih? Mau ke arah takut atau mau ke arah tenang? Itu murni keputusanku. Nah, kebanyakan orang keputusannya itu tergantung dari situasi kekinian, situasi hidupnya. Jadi, situasi memengaruhi keputusan, keputusan memengaruhi bagaimana kita memilih dalam keadaan takut. Dan ini rata-rata kebiasaan. Makanya kalau situasi lebih besar dari aku dikuasai oleh situasi. Nah, jadi teman-teman bahasa gampangnya,
Mari lebih besar dari situasi yang terjadi. Jadi istilahnya aku lebih besar dari situasi, maka aku yang mengontrol keputusanku, bukan situasi yang mengontrol keputusanku. Karena kalau situasi yang mengontrol keputusanku, ya udah. Begitu kita ngelihat A, ngelihat B, ngelihat C, otomatis fokus kita langsung ketakut nih. Otomatis nih rata-rata, 98%. Dan ketika kita menciptakan lingkungan yang ketakutan, udah, itu akan menjadi ketakutan yang kolektif. Dan ketakutan yang kolektif itu terjadi karena kenapa? Ya semua orang di situ tanpa sadar ada di wilayah ketakutan gitu. Jadi teman-teman, PR kita bersama sekarang ini sebenarnya kebersamaan sih. Yuk kita bersama melampaui ketakutan kolektif. Karena kalau kebersamaan untuk melampaui ketakutan kolektif itu terjadi, kita akan sama-sama memindahkan dari fase takut menuju fase tegang menuju kepada tenang. Ya, jadi nomor satu, ini kita bicara tentang fokus nih. Nah, yang menarik, situasi ini yang memengaruhi kita. Nah, ingat ya teman-teman, saya mau mengulang-ulang lagi nih. Ya, saya ulang-ulang, punten ya, jangan bosan ya, karena nanti kita latih habis ini pelan-pelan. Contoh nih, ini tubuhku, di mana akan terikat dengan segitiga manas yang namanya emosi, perasaan, dan pikiran. Oke, jadi ini satu whole package aja. Kalau lebih dalam lagi, inilah kita masuk kepada konteks yang namanya kesadaran. Jadi kalau pikiran, perasaan, emosi yang sering kita sebut ego menguasai, maka kesadaran nggak aktif nih, gitu ya. Jadi kalau egonya on, kesadaran off. Kesadarannya on, ego dikontrol oleh kesadaran. Nah, pikiran, perasaan, emosi banyak dipengaruhi oleh apa? Situasi. Oke? Jadi situasi akan memengaruhi pikiran, perasaan, emosi akan memengaruhi keputusan. Nah, kalau tidak melanjutkan perjalanan dari ego menuju kesadaran, kita akan muter-muter di wilayah ego terus gitu. Nah, nanti kita ngerti, ego ini sering kita sebut sebagai yang namanya identitas palsu. Kehaluan tuh ada di sini nanti. Ketakutan, kecemasan tuh ada di ego nanti. Gitu ya. Sehingga, sehingga karena ego adalah identitas semu, itu harus dikasih makan dari luar terus. Gitu. Sehingga si ego ini tuh, wah dia dia tuh sangat perlu yang namanya validasi gitu teman-teman. Ingat ya saat kita mengaitkan diri kepada identitas, kita lupa bahwa identitas ini bukan aku gitu. Paham ya? Aku bisa punya nama, tapi nama bukan aku. Aku bisa memiliki nama, tapi nama bukan aku. Nah sehingga kesadaran ini sebenarnya inilah yang disebut fitrah atau yang disebut diri sejati kan. Fitrah aja kita sebut. Jadi untuk menuju kepada fitrah atau ilaihi rojiun kalau dalam perspektif pendekatan Islam, mari kita lampaui ego gitu. Si identitas palsu, ya. Dan nanti kita akan ngerti sih. Semua rasa takut atau semua rasa cemas ujung-ujungnya kalau dalam beberapa penelitian itu kata kuncinya adalah kita semua ketakutan akan mati sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya ke situ aja. Jadi rasa takut mati itu ada, akhirnya menimbulkan ketakutan, ketakutan nggak memiliki lagi, ketakutan apa? Ujung-ujungnya kita ini semua takut mati. Ujung-ujung. Nah, yang menarik saat kita nggak ngerti mekanismenya seperti apa, nah kita akan terjebak terus ke sini gitu teman-teman. Karena jangan lupa ya, kita ini dari kecil dibombardir tentang narasi kematian itu menakutkan sekali gitu. Padahal mati itu kalau dalam perspektif ini, saat kita tidak hadir utuh di sini saat ini, kita lagi mati sebenarnya.
Saat kita lagi tidak ada di sini sekarang saat ini, baik di masa depan dan di masa lalu, kita lagi nggak ada sih sebenarnya. Makanya jangan diartikan kematian yang menakutkan itu, enggak. Kematian adalah absennya aku dari sekarang. Kenapa? Karena saat aku absen dari detik ini, maka aku bisa terjebak dengan masa lalu dan masa depan. Saat terjebak dengan masa lalu dan masa depan, sesungguhnya itulah yang disebut dengan yang namanya kematian. Ngomong-ngomong, teman-teman, jangan lupa ya, kita nggak bisa absen dari hidup, nggak bisa. Itulah hidup perlu untuk dilampaui di situ gitu. Ya, nah jadi sekarang kita sadari dulu bahwa mari merubah perspektif mati ini penting banget sih, perlu lah gitu. Jadi kalau gitu, mati dan hidup itu bukan urusan yang kita takuti, yang kita dapat narasi itu bukan. Saat aku hadir di sini saat ini berarti aku menguasai, ego tidak menguasai. Itulah hidup gitu. Saat sebaliknya, berarti aku lagi dikontrol oleh situasi, ketakutan di luar. Saat itulah aku lagi mati sebetulnya. Jelas ya? Supaya kita sedikit berdamai lah dengan kata-kata ini gitu. Nah, sekarang kita runtut nih teman-teman. Supaya disadari ya. Identifikasi ego yang paling umum kita mengidentifikasikan dengan ilusi-ilusi kepalsuan diri itu nomor satu adalah kepemilikan. Karena kepemilikan dianggap aku, maka kepemilikannya hilang, dianggap bahwa akunya hilang. Ini biasanya berkaitan dengan barang dan harta. Jadi orang melekat kepada barang dan hartanya, kenapa? Karena ketika barang dan hartanya nggak ada, nanti cenderung akan mendekatkan pada mati gitu ujung-ujungnya. Nanti kalau nggak makan mati, nggak punya itu mati. Pokoknya ujung-ujungnya di bawah ketakutan semua manusia, rata-rata adalah ketakutan terhadap kematian ini gitu. Makanya orang kadang kalap untuk melekat kepada kepemilikan, ujungnya apa? Takut mati. Kata kuncinya dia bertahan hidup namanya survival. Jadi nanti kita sadari ya teman-teman ibu dan bapak, apapun yang kita lakukan, inti sarinya adalah aku pengen bertahan hidup gitu. Tapi yang lucu pengen bertahan hidup, tapi tidak menghargai hidup gitu. Itu menarik sih, gitu ya. Nah yang agak lebih menarik, yang agak lebih takut lagi adalah mati takut, tapi hidup juga nggak mau gitu. Itu lucu gitu. Nanti kita ngerti ya. Lucu di sini dalam artian kitanya nggak ngerti gitu. Oke, jadi orang sangat takut lepas dari kepemilikannya. Udah ketakutan aja. Kenapa? Urusannya mati. Yang nomor dua, sangat takut hilang pekerjaan dan karir. Ini identitas juga nih. Yang ketiga, sangat takut banget hilang status sosial dan pengakuan. Nah, karena nanti status sosial memengaruhi aku dipengaruhi dengan status sosial yang lebih tinggi akan memengaruhi kemudahan akan didapatkan karena aku lebih mudah lagi mencari konteks yang namanya keberlangsungan hidup. Jelas ya, makanya orang kenapa bisa gila jabatan tuh urusannya kesini-sini lagi nanti gitu. Ya, tapi nanti kita ngerti bahwa saat kita menyadari tentang kemelekatan, ada dua poin nih ya. Ini jangan berarti oh kalau gitu kepemilikan harta berarti jangan punya harta. Bukan, bukan. Milikilah harta tapi jangan dimiliki oleh harta. Jangan dikontrol oleh ilusi itu gitu. Saat dia datang dinikmati, saat dia hilang, disadari bahwa memang semuanya akan seperti itu gitu. Karena saat hilang dan kita tidak mau kehilangan, kita akan menggenggam. Makanya kenapa ada hukum terima kasih, kenapa takwa nomor satu tuh jadilah dermawan, jangan pelit, itu adalah untuk kita nggak melekat kepada kepemilikan sebetulnya.
ya. Jadi kepemilikan gitu ya. Pekerjaan dan karir, status sosial dan pengakuan ini adalah bagian besar menjadi identitas palsu kita. Nomor 4, itu salah satunya adalah penampilan fisik gitu. Ini filter, gitu, topeng-topeng. Jadi penampilan fisik itu bagian dari identitas palsu kita. Saat penampilan fisik ini terganggu, ujungnya kemana? Aku yang terganggu, ujungnya kemana? Oh, udah semua ujung-ujungnya ke sini aja. Nanti kita ngerti itu. Makanya ada sebagian orang yang menua itu menakutkan. Dan dia mati-matian menjaga penampilan fisiknya agar tetap seperti itu. Padahal kenyataannya pasti berubah gitu. Gitu ya. Nomor 5, itu kaitannya dengan apa? Hubungan keluarga ya intinya adalah relationship gitu. Nih relationship. Kalau aku kehilangan dia misalnya, wah aku gimana makan misalnya. Aku gimana ini, gimana itu, gimana itu. Nah itu tuh ujungnya nanti ke sini lagi aja. Gitu. Gitu ya. Dan nomor 6 itu berkaitan dengan sistem kepercayaan. Jadi yang saya selalu ulang-ulang ya teman-teman, saat kita tidak merubah sistem kepercayaan lama kita bisa mengidentifikasi diri dengan sistem itu gitu. Apalagi kepercayaan-kepercayaan kita tentang mati misalnya. Kalau pakai pasti kepercayaan yang lama, udah aja. Ya. Dan yang nomor 7 itu kaitannya sama mau itu ngomongin politik, nasionalisme, ras, agama dalam bentuk identitas kolektif apapun, itu akan masuk kepada konteks yang namanya identitas palsu. Sara lah ya paling gampang gitu. Jadi teman-teman, saat kita menyadari 1 sampai 7 ini, inilah yang disebut dengan yang namanya drama hidup, bukan diri yang sejati gitu. Karena itu yang melekat kepada si diri yang sejati itu tadi. Jadi saat kita menggenggam ini semuanya, lupa bahwa ini sebetulnya bukan aku gitu. Itu adalah bagian dari bagaimana si ego menggenggam ini semua. Padahal kalau nanti kita ngerti bahwa aku adalah sang kesadaran, ini aku yang sejati. Ya sebenarnya sang kesadaran itu kan nggak ada ya. Dia tuh fiha abada gitu sebenarnya. Tapi kalau kita cuma punya kesadaran, ya kita nggak bisa menikmati makanan, nggak bisa menikmati minuman, nggak bisa menikmati semuanya, nggak bisa. Maka ketakutan kehilangan tubuh fisik itu adalah ketakutan yang, ya maaf ya, ketakutan mati gitu. Karena saat nggak ada tubuh fisik lagi, kesadaran nggak bisa menikmati semuanya. Makanya yang sering kita bahas ya teman-teman, orang sebenarnya takut mati bukan mati-matinya aja sih, tapi dia takut meninggalkan dan melepaskan semua yang dia sudah kumpulkan seumur hidupnya gitu. Karena kemelekatan-kemelekatan ini menjadi beban dalam tanda petik. Beban. Makanya menarik ya. Memiliki, tapi bisa membebani gitu. Nah sekarang pertanyaannya, yang kita miliki membebani atau tidak gitu. Nah saat yang kita miliki sekarang membebani, boleh jadi itulah yang disebut kalau kita pakai bahasa ya, mempertuhan selain Allah gitu. Menuhankan kepemilikan, menuhankan karir, pekerjaan, menuhankan ini nih yang 7 dituhanin aja udah. Sehingga lupa bahwa ini semua sebetulnya adalah situasi hidup, bukan diri yang sejati gitu. Jelas ya teman-teman ya, ini kita perlu sadari dulu supaya kita apa ya, lebih eling gitu, lebih waspada sih sebetulnya. Nah sekarang yang terjadi adalah, ini kita baru ngomongin fokus ya, satu dulu ya. Sekarang yang terjadi adalah saat aku tidak merubah fokus, maka aku tidak merubah hidup. Dan rata-rata orang ke fokus tertentu tuh otomatis.
Rata-rata orang ke area fokus itu adalah kebiasaan yang udah nggak dikontrol lagi gitu. Jadi maaf ya, kalau kita tidak merubah kebiasaan untuk lepas dari ruangan-ruangan yang namanya ketegangan, maka kita nggak bisa mengontrol apapun itu. Jadi situasi akan selalu lebih besar dari diri kita. Dan kita berusaha terus merubah situasi, tapi tidak mengindahkan, tidak memperbaiki respon terhadap situasi gitu. Ya, itu satu ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Kita agak panjang, tapi yang penting saat mekanismenya mulai kita ngerti, at least kita akan mulai bisa menerima seapa adanya sih. Kalau teman-teman saat ini sekarang lagi mulai memikirkan, lagi mulai merenungi, lagi mulai berkontemplasi, kita lagi pindah loh. Lagi pindah dari kamar takut ke kamar kontemplasi sekarang. Gitu. Makanya pancingan-pancingan belajar ini memang perlu sih, memang memang dibutuhkan gitu. Karena mau nggak mau ini kita lagi diajak untuk berkontemplasi kan. At least pelan-pelan lah ya kalau boleh pakai garis putus-putus. Pelan-pelan dari takut, khawatir, cemas pindah dulu ke sini nih sekarang. Kita semua sekarang yang lagi belajar bareng ini lagi rame-rame keluar dari kamar takutnya gitu. Dan padahal tanpa disadari kamar takut itu nggak ada kuncinya sebenarnya. Cuman kita merelakan diri terkunci karena kenapa? Nggak ada power untuk keluar. Nah itulah perlunya kebersamaan teman-teman. Meskipun ya ini mungkin dari tadi dengerin saya ngomong gitu, memperhatikan, ada balik lagi ke takut lah, ke khawatir, ke cemas. Oke pasti ada. Tapi at least kita lagi kesini sebentar gitu. Dan bareng-bareng. Karena bareng-bareng itu energinya lebih besar. Gitu ya. Ini saya pinjam dari Hawkins misalkan. Teman-teman gini, kenapa jamaah itu dampaknya jauh lebih top. Jadi misalkan nih ya, kan kita tahu ya kalau di levelnya Hawkins nih ada merasa diri tidak berharga, ada menyalahkan eksternal, rasa bersalah, apatis, pesuah. Ini pokoknya yang merah-merah ini tuh adalah udah deh, kita lagi ngasih makan drama hidup gitu. Misalnya yang datang ada 100 orang gitu misalnya. Kalau kita lagi bareng-bareng belajar gini teman-teman, di sini misalnya di level ada yang level 20, 30, 50, ada yang level 75, ada yang level 100. Pokoknya misal, oh ya kita pakai ini ya, supaya warnanya enak. Merah nih. Misalnya banyak yang warna merahnya nih gitu. Ini lagi kumpul nih sekarang kita banyak warna merahnya. Berarti karena warna merah itu kira-kira di level 20, 30 sampai 175 lah. Kira-kira banyak di level ini aja. Sekarang kan ya dilihat di media sosial tuh marah lah, menghina lah, hasrat. Wah, ini lagi chaos, chaos-chaosnya gitu. Kalau kita ngomongin media sosial. Tapi teman-teman, saat kita sekarang belajar barengan gini, ada satu aja orang di level cinta, bahagia, damai. Satu aja. Itu dia bisa menjadi jumper untuk sekitarnya. Bisa memengaruhi gitu. Makanya kalau ngeh ya teman-teman, saat kita berkumpul di ruangan-ruangan meskipun ini virtual, tapi di dalam isinya orang-orangnya banyak, nggak terlalu banyak di level yang di gini nih, di merah gitu. Kita bisa merasa nyaman loh. Ketidak saling kenalan secara identitas, tapi energi kita tuh saling mengenal loh. Jadi kumpul-kumpul dengan vibrasi-vibrasi atau tingkat emosi yang tinggi tuh di saat-saat ini tuh sangat dibutuhkan. Community-community yang saling membantu, menjaga di level-level kuning dan hijau ini, aduh ini sangat dibutuhkan sekali gitu. Kenapa? Karena saat orang-orang di level 20 masuk ke ruangan itu, dia akan terobati dan terjumper, jumper tuh gimana ya? Kebawa lah ya. Jadi ini kalau kita menciptakan vibes ini adalah vibes yang at least di atas 200 ke atas, ini saling memengaruhi loh. Gitu. Sip ya, karena
kita akan berbicara tentang kolektif gitu. Dapat ya, teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi di tingkat awal ini, apa yang bisa kita kontrol adalah fokus. Nih saya kasih analogi sederhana lagi ya supaya teman-teman bisa lebih membedakan mana sih lingkar pengaruh dan mana sih lingkar peduli dan perhatian. Contoh, kalau kita lagi naik motor gitu ya, kalau kita lagi naik motor gitu ceritanya. Ini saya teh nggak jago gambar tapi anggap aja ini gambar motor aja ya. Ini rodanya gitu. Anggap kita lagi dibonceng nih. Kita lagi dibonceng di belakangnya gitu. Kita nggak bisa mengendalikan langsung motornya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah fokus nggak terlalu takut gitu. Karena mau belok kanan atau kiri nggak kuasa kita untuk ngontrol motornya. Kenapa? Lah kita dibonceng kok gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memberikan sebuah influence atau apapun itu konteks kepada yang nyetirnya. Hati-hati ya, udah aja. Hati-hati ya, udah aja. Kenapa? Karena dia yang memegang kendali gitu. Dapat ya, teman-teman ya. Nah, sehingga alih-alih kita, aduh motor ke kanannya, ke kiri, ke kanannya, ke kiri. Nomor satu, fokus dulu. Kenapa? Saat aku fokus ke wilayah-wilayah takut, yang akan kita berikan kepada influence, kepada yang nyetirnya, pasti adalah takut juga gitu. Khawatir juga gitu. Jadi nggak ada cara lain selain kita balik kepada fokus, balik dulu ke diri aja udah. Itu aja, dah gitu. Karena kita mau bicara dalam konteks apapun, nih kekacauan perang misalnya, wilayah ekonomi gitu. Natural disaster ini yang terjadi gitu ya, bencana alam gitu. Sosial media haters, semua deh berita, itu semua segala sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Teman-teman, kita lagi ada di saat dimana nggak tahu yang benar yang salah tuh gimana. Yang satu ngomong, misal nih kemarin satu berita A, tapi yang satu ngomong B. Wah, kita lagi ada di lautan ilusi yang nggak beneran tahu mana yang paling benar gitu. Berarti yang bisa kita lakukan apa? Satu, menjaga fokus supaya apa? Jangan sampai juga saat fokusnya nggak ada dan jadi reaktif, kita turut serta menyebarkan berita-berita yang justru ilusi. Dan ya sorry to say, mau nggak mau suka nggak suka, di semua celah ini ada kepentingan-kepentingan yang sedang berlaku gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah balik ke diri sih sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah selain kita mengatur fokus, yaitu adalah mengatur pikiran kita. Ya, ini kita perlu menyadari banget loh bahwa pikiran kita tuh sangat memengaruhi keputusan dan keputusan itu sangat memengaruhi apa yang akan terjadi pada diri kita. Jadi semua datang dari pikiran sih sebetulnya. Gitu ya. Nah, makanya konteksnya adalah bagaimana menguasai pikiran supaya kita bisa memberikan keputusan yang lebih tepat gitu. Sehingga nanti akan membentuk sebuah reaksi yang lebih baik, pemilihan yang lebih baik, dan action yang lebih baik gitu. Jadi kalau ada kata-kata menahan diri itu sekarang ya jangan jangan ini gitu, jangan jangan terjebak dalam konteks orang lain gini ikut-ikut gitu. Ya ya nggak gitu gitu. Coba adakan jeda sesaat untuk kita menyadari bahwa kira-kira ini tindakan yang bijaksana nggak ya gitu. Ya coba itu dirasain. Karena kalau kita terjebak dengan pikiran, ini kita akan looping di keputusan yang sama gitu. Nah sekarang nih kita melihat dulu mekanismenya seperti apa.
Ini jiwa kita, pikiran, perasaan, emosi, teman-teman. Dia akan bergejolak karena mendapatkan impuls atau trigger dari si situasi hidup. Let's say media sosial, misalnya. Media sosial ini akan menjadi gejolak atau tidak, tergantung kita ngasih potensi atensi nggak ke situ. Berita yang tidak kita berikan respon atensi, maka beritanya akan dalam tanda petik net. Artinya, aku mau memberikan energi nggak pada berita itu? Mau memberikan potensi dia hidup atau enggak gitu. Jadi istilah kata, berita seburuk apapun kalau atensi kita nggak ke situ, mati. Contoh nih ya, mudah-mudahan ini teman-teman sekarang atensinya nggak ditakut. Pertanyaannya saat atensinya ada di kamar kontemplasi dan belajar, kita lagi meninggalkan kamar takut, takut bukan berarti nggak ada, tapi lagi aku tidak berikan atensi. Makanya ya teman-teman, masalah itu ada kalau dipikirin. Kalau nggak dipikirin, dia ketutup. Tapi kalau tidak diselesaikan, dia akan muncul lebih kuat di satu waktu gitu. Makanya penyelesaian itu perlu ya gitu. Nah, berarti si media sosial katakanlah yang membuat gejolak ketakutan itu akan masuk melalui apa? Panca indera. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ini minimal ini yang paling kenceng nih. Dengar, lihat, dengar, lihat, dengar, lihat. Jadi apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat akan memengaruhi ego kita. Jadi kira-kira nih ya, ini sesuatu yang tidak menguntungkan, udah jangan didengar dan jangan dilihat. Karena ingat, apapun berita, kalau nggak dikasih power, mati dia. Nah, dengar dan lihat ini akan sangat memengaruhi apa? Emosi, perasaan, pikiran. Dan ini semua akan ada kaitannya dengan apa ya? Komunikasi antara tubuh dengan mental gitu. Teman-teman jangan lupa ya, tubuh kita ini, dia nggak ngerti bahasa tubuh. Sorry, tubuh kita, dia tidak mengerti bahasa Indonesia gitu. Jadi kita mau ngomong, wah itu bu tenang, 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 tenang. Tapi perasaannya takut, tubuh hanya akan merespon ketakutanmu, bukan ucapanmu. Jadi alih-alih ucapan yang diulang-ulang bagus sih, tapi yang penting adalah bagaimana aku menguasai perasaan dan pikiran. Karena kenapa? Ini memengaruhi emosi, dan emosi ini adalah jembatan dari pikiran untuk ngobrol sama tubuh gitu. Jadi teman-teman, tubuh kita tuh interkoneksi loh, dia ngobrol setiap part. Jadi badan kita ngobrol sama emosi, emosi kita ngobrol sama pikiran, pikiran kita ngobrol sama perasaan. Oh ini tiap detik tuh nggak ada yang diem gitu. Jelas ya. Nah jadi kalau 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 mekanisme ini aja kita nggak ngerti, kita akan terbelenggu dan terpenjara dengan apa? Media sosial akan lebih besar dari kita. Dramanya akan lebih besar dari hidup gitu. Akhirnya kita dikontrol oleh itu. Nah teman-teman mungkin siang ini adalah cara yang paling apa ya, shortcut lah kalau kita mau ngomongin shortcut. Salah satu kunci ketenangan batin, itu kunci utamanya adalah bagaimana kita meregulasi yang namanya nafas. Dah, itu aja dulu. Karena rumusnya, napas ini yang menjadi pusat komunikasi kita dengan tubuh.
Jadi kalau napas ini tidak kita regulasi, maka tubuh akan terus-menerus mengambil sinyal napas kita dan tubuh akan memberikan sebuah reaksi dengan mengeluarkan yang namanya hormon atau chemical tubuh, kimianya tubuh gitu. Jelas ya? Maka maka saat kita mulai aware, saat kita mulai sangat sadar ini nih, ini lumayan akan memengaruhi semua sistem tubuh kita, teman-teman. Sangat memengaruhi. Nah, jadi dari cerita panjang lebar ini, teman-teman, di situasi genting ini, mari mulai sedikit belajar tentang sadar napas gitu. Contoh, contoh. Saking mungkin si nafas ini kan selalu ada sih ya. Dia selalu memberikan kehidupan ke kita gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak terlalu peduli sama nafas. Kenapa? Ah udahlah orang otomatis ada kok gitu. Sampai biasanya kalau nafasnya udah mulai terganggu, nah mulai tuh. Nafas akan mahal saat itu terganggu gitu ya. Padahal kalau mau pakai bahasa anugerah rezeki ya dia bandingin sama tadi tuh. Yang paling besar dalam hidup tuh ngomong-ngomong kan nafas ya. Mau punya mobil kayak rumah kayak nggak punya nafas selesai sih sebenarnya. Dan banyak orang lupa bahwa ini tuh rezeki gitu. Anugerah. Saat kita sibuk dengan anugerah-anugerah dalam tanda petik kecil, kita lupa bahwa kita diberikan anugerah besar yang namanya masih hidup gitu. Teman-teman maaf ya, mau banyak duit kayak, banyak mobil kayak, nggak hidup, gimana coba? Orang satu waktu aja bisa pakai satu mobil, ini ada 10 9 nggak kepake, tapi kan itu jadi psikologis sih sebenarnya. Kan nggak bisa semuanya dipakai bareng ya dalam satu waktu. Baju nggak bisa dipakai, bukan nggak bisa sih, ya buat apa gitu. Tapi karena kekhawatiran masa depan tadi dengan masa lalu tadi, ini ingat ya, orang yang mati adalah orang yang lagi ada di masa depan, dia mati. Dan orang yang mati adalah ketika orang dia ada di masa lalu, dia mati. Karena hidup itu cuma now. Jadi bahasa gampangnya, orang yang mati adalah orang yang tidak sadar hidup. Berarti nggak sadar sama napasnya gitu. Nah, ini kita bagi dua nih teman-teman. Ada nafas yang pendek plus cepat. Dan ada nafas yang panjang plus lambat. Kalau kita pengen kabur dari situasi hidup, gunakan nafas yang ini nih. Karena saat pendek dan cepat, udah pasti, udah pasti akan sulit mendapatkan yang namanya tenang. Bahasa Qur'annya tuh mutmainah. Makanya situasi-situasi emosi-emosi negatif itu biasanya membentuk kita dengan nafas yang pendek dan cepat gitu. Makanya semakin panjang dan lambat ini semakin mindful, semakin slow gitu. Karena begitu semakin slow motion, itu semakin keputusannya lebih hati-hati, langkah-langkahnya lebih tepat. Jadi semakin slow, semakin aku menguasai hidup gitu. Slow di sini bukan berarti lelet, beda loh ya. Mindful dan lelet dua hal yang berbeda. Orang bisa kelihatan gesit, ke sana ke sini ke sana ke sini. Tapi dianya tidak mengapa-ngapa, relax gitu. Jadi kalau saya sering sebut santai relax itu bukan gak ngapa-ngapain tapi tidak mengapa-ngapa. Artinya orang yang tidak mengapa-ngapa dia 100% hadir di kekinian
Kalau lagi ngerjain ini 100% hadir di situ, full potensial. Nah, jadi nanti ini saya sebut dengan bahasa yang namanya fokus, balik lagi ke cerita yang awal tadi. Karena kalau kita ngomongin berhasil ya, keberhasilan itu titik utamanya salah satu, ya maksudnya salah satu titik utamanya adalah fokus. Anyway. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lagi ada di wilayah merah dan atau kuning lah ya, di bawah lah ya ini area sini. Ini pasti si nafas tuh pendek dan cepat. Perhatiin deh kalau orang marah tuh nggak ada yang rileks, nafasnya pasti nah gitu. Nah, saat si nafas itu semakin cepat, ya ini rumusnya nih. Saat nafas semakin cepat berarti oksigen ke otak tuh semakin tidak dalam artian stabil. Jadi yang keluar saat nafas ini cepat, kita lagi ada di posisi yang namanya fight or flight. Kalau nggak dilawan fight atau nggak kabur, tergantung. Kalau yang di depannya lebih gede, mending kabur aja tuh, langkah 1000 gitu ya. Tapi kalau lebih kuat, lawan, urusannya cuman pokoknya kalau nggak berantem, fight, kabur. Berantem, kabur, berantem, kabur, berantem, kabur. Dan ini pasti nggak tenang gitu. Pasti aja. Makanya di wilayah nafas yang cepat dalam fight or flight, itu darah ya nih kalau ngomongin darah atau kekuatan lah. Setidaknya dia akan sangat mengalir deras ke tangan dan ke kaki. Maka jangan heran kalau fight or flight itu terjadi, kalau nggak pengen mukul ya kabur. Berarti maaf ya, otak lagi nggak dipakai nih di sini. Hantem aja dulu pokoknya. Ya orang atensi nggak ada di otak, nggak ada di pikiran, nggak ada di nalar kok. Pokoknya urusannya kalau nggak mukul kabur, that's it. Dan orang yang kecanduan di wilayah fight or flight karena kenapa? Dia terampil di situ. Makanya teman-teman ini perlu yang namanya keterampilan atau latihan tuh nggak bisa kalau enggak. Nggak bisa aja udah. Nah, berubah atau bertransformasi dari yang cepat dan banyak, boros lah gitu kira-kira, menuju kepada yang lambat dan panjang. Ini suasana meditatif nih di sini gitu. Ya, jadi kalau kita mulai menarik nafas lebih panjang dari sebelumnya, tahan, dibuang perlahan-lahan dan teman-teman boleh mungkin ya kita sambil coba supaya membuktikan ini gitu. Coba ditarik perlahan, santai, rileks. Dibuang perlahan, santai, rileks. Ditarik jauh lebih pelan dari sebelumnya, santai, rileks. Dan dibuang jauh lebih panjang dan lebih lambat dari sebelumnya. Beberapa kali aja teman-teman. Seenggaknya kita terbebas dulu dari wilayah merah aja. At least ada di sini nih. Kerasa nggak saat kita mulai nafasnya lebih tenang? Emosi lebih tenang pasti. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa yang kita hanya punya itu adalah nafas gitu ya. Untuk hidup lah bahasa gampangnya. Sumber hidup gitu. Dan justru itu yang jarang diregulasi gitu. Nah jadi saat kita mulai menelaah diri nih.
menelaah ke dalam gitu. Sebetulnya kita lagi memperbaiki mekanisme sih sebenarnya. Dan ini nggak bisa diwakilkan gitu teman-teman. Ya nggak bisa diwakilkan. Jadi pertolongan pertama pada kecemasan P3K balik kemana? Kembalilah ke nafas. Nah itu dulu aja. Shortcut, cara cepat lah gitu bahasanya. Tapi ya memang perlu dilatih sih. Nah sehingga saat kita mulai bisa lebih tenang gitu, emosinya lebih oke, di situ kita perlu mengambil keputusan. Jadi sebisa mungkin teman-teman, please jangan ngambil keputusan waktu kita ada di merah. Jangan aja. Lagi marah, lagi pengen banget, lagi takut nih khususnya. Karena kita lagi bahas tentang ketakutan. Kenapa? Karena ini keputusan-keputusan di vibrasi rendah gitu. Nggak clear aja udah. Gitu ya. Nah jadi saat kita mulai ngerti diri, ngerti mekanisme kita gitu. Ngerti perubahan, oh ternyata aku perlu banget nih untuk merubah di wilayah fight or flight gitu ya. Ke wilayah yang tumbuh gitu intinya. Yang lebih baik, waras aja ya bahasa gampangnya. Itu tergantung kita loh. Jadi teman-teman jangan lupa. Mungkin kita sekarang nggak bisa ngapa-ngapain yang skala besar gitu misalnya. Tapi sebisa mungkin kita punya perhatian, lebih perhatian penuh kepada diri sih. Kadang kan ada yang nanya gitu ya, Kang gimana nih? Ini kita harus ngapain? Ikut, turun kah atau gimana? Ya semua kembali terserah sih. Tapi poinnya adalah mau kita melakukan apapun tapi kitanya tidak mengatur reaksi, nggak ngatur pilihan, ya semuanya tetap akan rugi sih sebetulnya. Makanya self control ini atau self awareness ini kunci dari semuanya sih teman-teman. Gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan siang hari ini apapun kejadiannya, ini adalah istirahat sejenak untuk kita nggak terlalu chaos dengan media sosial, omongan orang, atau bahkan pikiran kita sendiri. Kita merilekskan itu gitu. Jelas ya teman-teman ya. Nah supaya bisa kerasa, saya mau ngulang-ngulang nih. Yuk mending kita praktekin. Santai aja, relax aja. Coba nafasnya lebih dinikmati gitu. Ditonton aja. Dan lebih sadar bahwa aku ternyata tidak membuat nafas loh. Nafas itu menarik loh. Mau kita sukarela bisa, mau nggak sukarela juga bisa. Sekarang mau dinafas-nafasin, bisa. Tapi waktu lupa, lagi kerja, lagi ngapa-ngapain, dia sukarela loh. Dan dia yang terus-menerus mengurus kita. Mau gimana pun si nafas ini yang memberi hidup loh sama kita. Cuman kadang suka lupa aja gitu perannya nafas sama hidup gitu ya. Lupa. Kenapa? Oh sibuk sama yang hilang, sibuk sama yang belum, sibuk sama omongan orang, tapi lupa bahwa sang hidup itu justru esensi utamanya ada di situ gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah balik lagi, sekarang kita kembali ke konteks di mana, sekali lagi ya, ulang ya. Satu, dunia luar yang disebut eksternal adalah yang disebut sebagai permainan dan senda gurau. Tahu yang kita sebut sebagai situasi hidup. Kita untuk membuat panca indera kita ini lebih dalam tanda petik panca indera nih ya, tidak sibuk gitu dalam tanda petik. Sehingga panca indera kita ini punya potensi menggejolakkan jiwa gitu. Nah berarti eksternal nggak bisa dirubah,
Tapi yang bisa kita rubah hanya di sini. Bagaimana panca indera kita memaknai tentang dunia luarnya. Itu yang penting, perlu. Nah, sekarang gimana caranya supaya gejolaknya ini semakin turun, semakin gini nih. Berarti peran panca inderanya memberikan stimulus-stimulus yang tidak membuat jiwa bergejolak, itu aja. Simpelnya di situ. Nah, jadi sekarang yang akan kita lakukan bersama-sama adalah panca indera itu pendengaran, penglihatan. Yuk, sesaat kita cuma dengar dan matanya boleh dipejamkan. Hanya utuh aja. Hadir istirahat sejenak dari kekhawatiran dan kecemasan. Mundur sebentar ke layar atau ke belakang layar. Karena dengan mundur sebentar gitu ya, kita akan lebih banyak memiliki pengertian gitu teman-teman. Karena nanti saat kita mengerti, kita akan bisa mengambil keputusan lebih baik gitu. Nah, mudah-mudahan mekanismenya ngerti. Nah, sekarang kita latihan sesaat sedikit ya. Latihan dikit aja supaya kita nafasnya jauh lebih panjang, lebih pelan. Dan saat nafas kita lebih panjang dan lebih pelan, kita lagi ngasih instruksi ke tubuh kita lagi ngasih tahu tubuh, aku baik-baik aja kok. Beda loh ketika baik-baik, baik-baik, baik-baik. Tapi nafasnya, tubuh nggak ngedenger bahasa mulut gitu teman-teman. Tapi tubuh ngelihat salah satunya apa? Reaksi nafas gitu. Oke ya, kita latihan, mumpung lagi barengan, mumpung kita lagi sama-sama, kita latihan untuk menghening, untuk menghadirkan di sini karena udah ngerti gitu ya. Karena ngerti itu menarik loh. Karena kalau nggak ngerti tuh nggak tahu ini mau dikemanain gitu. Ya, jadi apapun yang datang dari luar yang kita lihat, kita batasi dulu. Kita hanya fokus ke nafas untuk membuat nafas kita lebih lambat, lebih tidak cepat, tidak tergesa-gesa, untuk kitanya jadi lebih rileks gitu. Oke, pelan-pelan, santai dan rileks, matanya boleh dipejamkan, rileks aja, pejamkan ya. Lepas, 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 lepas. Nah, sekarang nafasnya boleh jauh lebih ditariknya lebih dalam, santai dan rileks. Ditahan sebentar dan dibuang lebih perlahan-lahan. Ini sekarang sesederhana ini dulu gitu. Tarik nafas perlahan-lahan, santai dan rileks. Dan dibuang lebih perlahan-lahan lagi. Lebih pelan, lebih pelan, lebih pelan. Tarik lebih dalam lagi, perlahan-lahan, santai dan rileks. Dan sekarang, biarkan nafasnya berjalan alami, nggak usah dikontrol, nggak usah diatur-atur. Yuk, kita cuma nonton nafas kita. Nonton aja. Di situ nanti kita mulai ngerti bahwa ada bagianku yang menyaksikan aku bernafas. Coba fokus di situ. Tonton aja. Nggak usah tergesa-gesa. Kalau pikiran ada, nggak usah login. Nonton aja. Kita jadi penonton untuk apapun yang kita dengar, kita lihat dalam pikiran. Jadilah penonton. Santai dan rileks, tidak tergesa-gesa. Santai aja. Rileks. Hening. Dan tenang.
Duduk nyaman, santai dan rileks. Lepaskan berat tubuh di sini saat ini. Biarkan tubuhnya tegak tapi tidak memaksa. Duduk nyaman dan rileks. Saat kita menyadari nafas adalah anugerah, boleh setiap tarikan nafas yang terjadi bersyukur, gembira. Dan saat tarikan nafas keluar dan saat nafasnya keluar setelah ditarik, tetap bersyukur dan gembira. Mari kita membebaskan diri kita dari pikiran kita, memori kita, dan kita hanya menyaksikan untuk beristirahat sejenak dari kesibukan, ketakutan, cemas, khawatir, dan lain-lain. Santai aja. Yang dirasa lehernya masih tegang, rileks. Bahunya masih tegang, rileks. Izinkan untuk sesaat istirahat. Izinkan. Lepaskan dulu semuanya. Lepaskan. Dan badan-badan yang kaku, biarkan untuk rileks, santai. Tidak perlu ngapa-ngapain, gak perlu ngitung nafas, gak mencari apa-apa, hanya bersaksi, hanya diam, tidak mengapa-ngapa, tidak menganalisa, tidak menilai, tidak menuju kemana-mana, tidak mencari. Ingat, saat aku mencari, berarti sedang tidak ada. Gak usah dicari, maka ada. Santai dan rileks. Hadir utuh di sini saat ini. Dengan bersyukur, berterima kasih. Santai dan rileks. Silakan. Rasakan lebih tenang. Dan cara termudah agar kita bisa lebih hadir utuh di sini saat ini, teman-teman, silahkan tersenyum manis, lepas, senyum aja. Senyum, silahkan senyum, senyum, senyum. Dan rasakan saat senyum hatinya lebih kebuka, besar, luas, lebih lepas. Dan memasrahkan apapun yang menjadi beban dengan tersenyum manis, lepas, santai dan rileks. Gak usah dipikir ya teman-teman ya. Nah, biarkan yang masih membebani lepas, hanya berserah, tidak perlu ngapa-ngapain. Dengan membiarkan kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan membantu kita untuk melepaskannya. Ayo lepas, satu-satu dilepas. Nah ya, lepas lagi. Lepas. Lepas, tetap tersenyum, lepas lagi. Dilepas.
lepas lagi. Nah, semuanya lepas aja udah. Lepas. Lepas dulu semuanya. Takut akan hari esok. Takut gimana. Nanti pekerjaan gimana. Nanti dapat penghasilan gimana. Lepas, lepas, lepas semua. Lepas, lepas. Lepas dulu. Lepas. Ayo lepas. Lepas. Lepas itu hanya ilusi, ketakutan-ketakutan sementara. Lepas. Tetap tersenyum ya. Senyum aja. Apapun yang terjadi, senyum manis lepas. Karena saat tersenyum, kita sedang membuat hadir utuh di sini saat ini. Saat ada memori dan pikiran mengajak ke masa depan, senyum aja, balik ke saat ini. Ke masa lalu, senyum aja, balik ke saat ini. Silakan. Santai dan rileks. Tetap tersenyum, manis lepas. Senyum, senyum, senyum. Wahai para jiwa, istirahatlah. Izinkan jiwanya untuk istirahat. Izinkan. Tidak semua harus selesai saat ini. Tidak semua harus dipikirkan saat ini. Tidak semua harus lebih cepat. Tidak semua dalam pengaturan. Dan mungkin sebaliknya. Nikmati saat-saat ini. Saat aku istirahat dari kebisingan dunia luar, kekacauan dunia luar. Izinkan dirinya untuk istirahat. Istirahat yang penuh dengan kualitas. Tidak mengapa-ngapa. Untuk hadir utuh di sini saat ini. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Dan tidak tergesa-gesa untuk membuka matanya, dan boleh kita mengusap wajah kita penuh dengan kasih, sayang, dan kelembutan. Dan berterima kasih kepada tubuh, kepada bumi, dan kepada semua keberadaan. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga dengan kita latihan lebih mengerti gitu ya.
Memang ini ya kayak diulang-ulang, tapi ya itu ya menarik sekali. Pengulangan-pengulangan ini juga akan membawa kita kepada pengertian dengan level yang lebih dalam dan balik ya bahwa rasa ini, kekhawatiran, kecemasan itu nggak bisa diwakilkan. Sekarang tergantung siapa yang mau mengontrol gitu. Apakah aku mau dikontrol oleh ketakutan atau aku yang mengontrol ketakutan? Dan itu semua tergantung dari apa yang kita pilih. Oke ya teman-teman ya, kesimpulan hari ini, insya Allah kita akan lumayan panjang nih ya ngobrolin ini seperti biasa ya, kita nggak cepet-cepet ngeberesin. Yuk kita mulai lebih fokus kepada circle of control kita. Oke, aku bisa mengontrol fokus, pikiranku, reaksiku, pilihan dan action. Aku bisa menginfluence kesehatanku. Jangan lupa nih, makan, minum, tidur gitu ya, diberesin. Aku bisa menginfluence family, teman, dan seterusnya. Ini adalah saat aku sudah lebih baik lagi dalam mengontrol diri gitu. Karena saat diri tidak terkontrol dengan baik, jangan harap kesehatan jadi baik, keluarga lebih baik, teman lebih baik, keuangan lebih baik, dan semuanya. Oke ya. Nah, nanti kita akan bahas circle-circle berikutnya lebih dalam lagi untuk kita masuk ke level yang namanya perubahan. Dan kita rasa kita perlu berubah gitu. Ya, karena perubahan itu bukan given, bukan pemberian, tapi itu adalah sebuah usaha kita yang kita perlu lakukan. Kalau dalam tradisi Islam disebut yang namanya istiqomah gitu intinya. So teman-teman tetap waspada, tetap awake ya, tetap sadar gitu, tetap hadir utuh dan tetap latihan. Nah, kebersamaan ini akan lebih memudahkan sih. Gitu ya. Tetap menebarkan welas asih yang pasti dan lebih fokus kepada apa yang kita bahas. Mari kita fokus kepada lingkar pengaruh kita masing-masing. Terima kasih teman-teman Ibu dan Bapak. Mungkin sesi kita hari ini dulu. Mudah-mudahan dapat sesuatu dan yang paling pasti jangan lupa terus dilatih. Ada sesuatu mulai chaos, balikan nafas dan mungkin ini saat yang tepat untuk kita bisa lebih koneksi atau connecting ke diri sejati kita. Mari kita ambil semua kesempatan apapun dalam paradoks baik buruk lah ya. Tapi kita bisa mengambil kesempatan dan pembelajaran untuk lebih mengenal diri. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap berbagi welas asih dan kita saling jaga gitu intinya. Terima kasih. Nuhun Kang Wabillahi Abu. taufiq wal Nuhun. hidayah. Assalamualaikum.